Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya anak-anak. Hari ini saya akan membahas soal tentang konsep asam basa. Masih bersama saya dengan Ibu Anggrahini Niryasari. Diawali dari teori asam basa. Teori asam basa itu ada banyak sekali teori yang mengungkapkan tentang pengertian dari asam basa. Tapi yang paling kita kenal itu ada 3 teori, yaitu tapi tokohnya ada 4 ya, yaitu Arrhenius, Bronsted, kemudian Lowry dan Lewis. Nah, untuk definisi asam dan basa yang pertama akan kita pelajari adalah menurut Arrhenius, yaitu pada tahun 1903. Berdasarkan Arrhenius, itu asam adalah zat yang dalam air dia dapat menghasilkan ion hidrogen atau ion hidrogenium, sehingga dia dapat meningkatkan konsentrasi ion hidrogeniumnya. Kalau basa itu adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi dari ion hidroksidanya. Untuk teori asam basa Arrhenius itu kita harus paham benar tentang reaksi ionisasi. Di sini untuk asam itu saya berikan rumus HAX. Ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan membentuk ion H positif sebanyak X dan A X negatif. Nah, contohnya misalnya ketika di sini ya, misalnya HCl gitu ya. Ketika HCl kita larutkan dalam air, dia akan membentuk ion H positif dan Cl negatif gitu. Nah, bagaimana kalau dia asamnya ini H2SO4 gitu. Kalau asamnya H2SO4 berarti nanti dia akan membentuk ion H positif gitu ya, H positif. Nah, valensinya 2 gitu ya. Dan SO4 2 negatif gitu. Sedang untuk basa itu saya beri rumus LOHX. Ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan membentuk La positif 1 dan OH negatif 1 sebanyak X gitu. Contohnya misalnya NaOH. NaOH ini ketika dia dilarutkan dalam air, itu dia membentuknya Na positif 1 gitu ya, plus OH negatif 1. Nah, kalau contohnya CaOH 2 negatif gitu, maka nanti dia akan membentuknya Ca 2 positif aqueous gitu plus 2 OH negatif aqueous. Gitu anak-anak. Jika ada soal seperti ini, berdasarkan daya hantar listriknya, senyawa asam dan basa termasuk elektrolit. Karena pada larutan elektrolit dia menjadi ion-ion. Nah, reaksi ionisasi yang tepat. Nah, kalau ada tipe soal yang seperti ini, maka langkahnya kamu cek ionnya. Ionnya sudah benar atau belum gitu ya. Jadi yang dicek pertama kali itu adalah ion gitu ya. Yang pertama adalah cek ion. Cek ionnya dia sudah benar atau belum muatannya. Nah, kalau sudah, baru kamu cek koefisiennya atau valensinya. Dia sudah benar atau belum gitu. Kita cek. BaOH 2 kali. Ba 2 positif, OH. Nah, salahnya di sini. OH itu adalah negatif 1. Berarti ini dia salah. Kemudian H3PO4.
dia H positif benar, PO4 3 negatif benar. Salahnya di sini, kurang tepat. Karena apa? Karena valensinya dia harus di sini 3, harus sama dengan ini. Kemudian CH3COH. CH3COH itu dia asam asetat. Maka kalau di sini OH negatif, oh ini salah karena dia harusnya H positif gitu ya. Ini saja salah. Kemudian CH3CO positif ini juga salah. Kalau H2CO3 dia sudah benar H positif 1, kemudian valensinya 2. Kalau yang di sini, nah ionnya salah gitu ya. Di sini harusnya CO2 negatif. Nah, untuk CH3COH dia diionkan benar H positif, kemudian CH3COO negatif 1. Maka jawabannya ini gitu. Gitu ya. Untuk definisi dari asam basa menurut Bronsted-Lowry pada tahun 1923, asam itu adalah suatu senyawa yang dapat memberikan proton. Sedang basa itu adalah suatu senyawa yang dapat berperan sebagai proton. Nah, di sini ketika dia mampu memberikan proton artinya apa? Kalau dia mampu memberikan berarti dia sebagai donor proton gitu ya. Kalau dia ini sebagai donor artinya apa? Berarti artinya dia pasti kelebihan 1H atau hanya lebih banyak 1 gitu ya. Tapi kalau basa dia berperan sebagai penerima. Kalau penerima proton artinya dia sebagai akseptor gitu ya. Akseptor proton. Nah, kalau dia bertindak sebagai akseptor artinya dia pasti kekurangan H positif gitu ya, atau kelebihan atau sama dengan H lebih banyak gitu. Atau ini berarti hanya lebih sedikit gitu. Nah, hubungannya apa sih proton dengan asam? Nah, hubungannya adalah kalau kamu ingat bahwa di kelas 10 gitu ya, proton itu kan dia punya lambang, punya nomor massa 1 dan nomor atomnya 1. Nah, ini kan sama dengan 11H gitu. Kemudian, jika ada tipikal soal seperti ini, maka untuk senyawa H2CO3 dia mempunyai pilihan mempunyai 2 tahap gitu ya. Tahap reaksinya adalah H2CO3 plus H2O, dia menjadi ini, kemudian HCO3 negatif. Nah, kalau ada tipikal soal seperti ini, maka langkah yang pertama kamu cari dulu. Cari pasangan. Nah, bagaimana untuk mencari pasangan? Maka cari yang mirip atau punya kesamaan. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah cocok, maka tentukan asam. Tadi ya diingat bahwa kalau asam basanya gitu. Kalau asam itu berarti jumlah H banyak. Kemudian kalau basa berarti jumlah H sedikit. Itu. Kemudian selisihannya itu dia 1 selisihnya. Kita cek. Berarti ketika H2CO3
dengan ini, maka bisa kelihatan langsung, oh berarti kalau H2CO3 itu kan dia miripnya dengan HCO3 negatif 1, maka ini pasangannya. Kalau H2O itu berarti pasangannya dengan H3O positif. Sekarang cek jumlahannya, hanya di sini 2, di sini 1, oh berarti dia sebagai asam. Kalau yang di sini karena dia hanya lebih sedikit, maka dia basa. Yang di sini hanya 2, di sini 3, berarti dia sebagai asam, ini dia sebagai basa. Untuk HCO3 negatif, maka sudah jelas pasti pasangannya ini gitu kan. Hanya di sini 1, di sini enggak ada. Oh ini dia asam, di sini dia basa gitu. H2O dengan HO3 berarti dia basa, di sini asam. Untuk tipe soal yang kedua, maka kalau tipikal seperti ini, maka bisa kita lihat, oh kalau CHOOH ini berarti dia pasangannya ini, karena yang mirip kan ini gitu kan. Kalau H2O berarti pasangannya dengan ini gitu kan. Ini kita buat garis, ini kita buat garisnya. Nah, karena HCOOH dengan HCOO- hanya di sini 1, di sini hanya ada 2, oh berarti dia sebagai asam. Kalau di sini berarti dia sebagai basa. H2O hanya 2, di sini hanya 3, oh berarti di sini dia sebagai basa, yang ini dia sebagai asam. Selanjutnya HCN di sini berarti dengan CN-. SO4 berarti dengan HSO4-. Di sini hanya 1, di sini enggak ada, berarti ini dia basa, ini dia asam gitu. Kemudian HCN hanya 1 asam, di sini tidak ada H, berarti dia basa. Nah, kalau ditanya pasangan asam basa konjugasi, berarti cari saja. Kalau ada tipikal seperti ini berarti cari yang mirip dan selisih jumlah H itu adalah 1 gitu. Maka ini kan nggak mirip, berarti bukan. Ini nggak mirip, bukan. Ini nggak mirip, bukan. Ini nggak mirip. Oh ini mirip, selisihannya di sini 2, ini 1. Oh selisihnya 1, berarti jawabannya ini gitu. Sekarang definisi dari asam basa Lewis. Asam basa Lewis, asam itu adalah senyawa kimia yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Sedang basa itu adalah senyawa kimia yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron. Namanya saja Lewis, pasti hubungannya dengan elektron gitu ya. Kalau dia penerima, namanya penerima, berarti dia sebagai akseptor gitu ya, akseptor elektron. Nah, cirinya apa kalau dia sebagai akseptor? Jika dia kovalen, kalau dia kovalen berarti dia ciri utamanya adalah tidak punya PEB. Gitu. Kalau pemberi pasangan elektron berarti dia adalah donor gitu ya, donor elektron. Kalau donor elektron berarti kalau dia kovalen, maka cirinya itu dia punya PEB. Kalau yang dia bukan kovalen tapi dia ion, dia punya atau tidak punya PEB, dia bersifat basa. Selain itu, selain dia sebagai donor proton, ciri lainnya adalah biasanya membentuk ion negatif. Nah, kalau yang ini akseptor, ini biasanya dia membentuk
ion positif. Jadi ciri di soal itu sudah terlihat gitu. Mari kita lihat contohnya. Misalnya ini pengertiannya ya. Berikut ini merupakan pengertian asam Lewis gitu ya. Kalau pemberi proton, namanya saja Lewis nek. Proton ini pasti hubungannya dengan Bronsted Lowry gitu kan. Nah, pemberi ion hidrogen mesti dia hubungannya dengan arrhenius gitu. Pemberi ion hidroksida ini berarti dia arrhenius gitu. Kalau pemberi pasangan elektron, dia ada elektron-elektron seperti ini, berarti dia Lewis. Ini juga sama, penerima pasangan elektron, elektron itu berarti hubungannya dengan Lewis gitu. Nah, sekarang kita lihat sifatnya. Maka jawabannya antara D dan E itu ya. Kalau dia pemberi pasangan elektron, oh berarti dia bersifat akseptor kan, donor kan, berarti dia bersifat basa. Kalau penerima berarti dia bersifat asam. Maka jawabannya yang merupakan asam, maka ini jawabannya. Kalau pemberi proton berdasarkan Bronsted Lowry, pemberi proton berarti dia asam, donor kan. Kemudian pemberi ion hidrogen berarti dia bersifat asam. Kalau pemberi ion hidroksida dia bersifat basa. Nah, untuk rumus Lewis, asam itu dia adalah molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron, sedang basa itu dia dapat memberikan pasangan elektronnya. Spesies yang tidak dapat berperan sebagai basa Lewis, di sini dia bilang tidak dapat berperan sebagai basa Lewis, berarti yang dicari adalah asam gitu ya. Nah, kita cek, berarti nek asam itu berarti cirinya apa? Tidak punya PEB atau dia ion positif gitu. Nah, sekarang kita cek, oh nek I negatif berarti dia basa, mipil ya. Cn negatif, oh berarti dia basa. Sekarang dicek H2O. H2O ini kalau digambarkan berarti O ini dia sebagai atom pusatnya. Karena dia mengikat sebanyak 1H, maka mengikat hanya sebanyak 2, berarti bentuknya seperti ini. Maka dia, kalau dilihat seperti ini, berarti dia punya PEI sebanyak 2 gitu ya. PEB-nya dia juga 2. PEI-nya 2 pasang, PEB-nya 2 pasang. Berarti kalau sampai dia ini punya PEB gitu ya, PEB dan dia bersifat kovalen, maka dia basa gitu. Nah, sekarang NH3 ini N itu berada di golongan 5A. Karena dia mengikat H sebanyak 3, maka diletakkan berpisah sebanyak 3. Kenapa? Karena agar bisa berikatan dengan H. Nah, sehingga kalau dilihat seperti ini, berarti dia punya PEI sebanyak 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian PEB-nya 1. Nah, karena dia punya PEB-nya itu 1 pasang, kemudian PEI-nya itu ada 3 pasang. Nah, artinya apa? Kalau dia ini punya PEB, dia kovalen, maka dia basa gitu. Nah, sekarang kalau BF3, B itu dia berada di golongan 3A, mengikat F sebanyak 3, maka dia diletakkan berpisah sebanyak 3. Untuk apa? Untuk berikatan dengan F gitu ya.
Nah, F karena dia berada di golongan 7A, maka tandanya harus 7. Nah, kalau tandanya seperti ini, artinya apa? Artinya berarti dia ini nanti, kalau dicek berarti dia punya PEI sebanyak 3 gitu ya. Punya PEB atau tidak? Oh, tidak punya. PEI-nya 3 pasang, PEB-nya dia 0 gitu ya. Artinya apa? Berarti artinya ketika tidak punya PEB kok dia kovalen, maka dia asam. Sehingga untuk soal tipe ini jawabannya adalah ini gitu. Paham anak-anak? Nah, untuk soal selanjutnya. Soal selanjutnya, jika tipikal soal seperti ini berarti rangkuman dari 3 konsep. Yang kita bisa amati adalah kita lihat NH3, BF3. Oh, ini sudah terlihat, berarti dia pasti Lewis gitu kan. Kemudian H3PO4. Oh, dia membentuk reaksi ionisasi. Reaksi ionisasi berarti arrhenius gitu. Kemudian ini dia ada tanda panah 2. Kemudian di sini tipikalnya mirip, ada H3PO4, ada PO4, ada H2O, ada H positif. Karena punya pasangan, berarti ini pasti Bronsted Lowry gitu ya. Maka jawabannya 2, 3, 1 itu. Sekian dari saya. Terima kasih ya anak-anak karena sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semakin jelas kalian dalam mengerjakan tipikal soal konsep asam basa